Sebenarnya masih ngeblank gitu nih, sekarang duduk di tempat narasumber yang biasanya jadi host, sekarang aku di sini kayak ini aku ngapain ya sekarang gitu. Ada nggak sih kayak rencana buat nikah gitu atau lanjut S2 lah gitu? Rencana nikah ada dong pasti, lanjut S2 juga ada gitu. Siapa sih yang nggak mau nikah? Betul. Harus ada tuntutan minimal 5 tahun kerja, sedangkan dia itu baru fresh graduate. Kayak gak masuk akal loh, dia baru lulus gitu. Jadi kayak sesusah itu nyari kerja di Indonesia. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa kabar nih? Alhamdulillah baik banget. Indi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Masya Allah. Ini kayaknya aura wajahnya tuh terpancar banget ya. Kayak happy banget, kayak lega, kayak lepas gitu ya. Bener. Iya benar. Oh iya, ada apa nih? Curiga. Karena udah lulus kali ya. Iya, Masya Allah, ya. akhirnya melewati Masya Allah. masa-masa yang sangat dar-der-dor banget. Benar. Jadi kayak lega banget nih kelihatannya ya. Iya, aku juga sebenarnya masih ngeblank gitu nih, sekarang duduk di tempat narasumber yang biasanya jadi host, sekarang aku di sini kayak ini aku ngapain ya sekarang gitu. Masya Allah, ternyata aku diundang di podcast Sisi Perempuan menjadi narasumber. Sungguh kehormatan yang luar biasa. Tapi makasih banyak ya Kak, udah mau nyempetin waktunya buat dateng nih gitu kan, sharing sama teman-teman semua. Sama-sama. Masya Allah. Ini bener deh Kak, dari tadi tuh, dari awal pembukaan tuh wajahnya sangat berseri-seri gitu. Kayak ada aura apa gitu ya. Masya Allah. Kayak aura fresh graduate-nya tuh kayak kerasa banget gitu. Iya, terus aku juga happy sih diundang ke sini. Udah lama nggak main ke studio. Padahal baru wisuda 2 minggu yang lalu. Udah kayak lama banget ya. Insya Allah wisuda. Berarti anget banget ya nih? Masih fresh banget ini, fresh graduate banget. Masih ada deg-degan gak pas naik ke panggung? Enggak sih, gak deg-degan, seneng malah. Insya Allah. Sekarang kesibukannya apa Kak? Kesibukan sekarang setelah kuliah, aku fokus di bisnis aku sih. Wah, Insya Allah. Sama organisasi-organisasi yang masih aku ikutin di luar. Oke, Insya Allah. Sibuk berarti ya. Oh berarti nggak ada rencana? Apa nih? Rencana banyak dong. Oh iya. Plan ke depan banyak. Insya Allah. Nih kakak kan fresh graduate ya kayak. Jadi maksudnya udah kuliah selama berapa? 4 tahun ya? 4 tahun. 4 tahun. Karena kan merger ya. Betul. Stidi sama Stiu merger, akhirnya wisudanya ditunda, jadinya 4 tahun lebih. Iya. Jadi bukan karena apa-apa ya. Iya kan ya. Maksudnya bukan karena apa-apa teman-teman. Karena emang ada merger. Jadi agak sedikit tertunda ya kayak. Masya Allah. Tapi alhamdulillahnya tetap bareng-bareng gitu kan. Alhamdulillah iya. Tetap lulus bareng-bareng. Wisuda semua. Iya, alhamdulillah gitu. Nah Kak, boleh dong Kak, kakak kan udah kuliah nih selama 4 tahun gitu kan di sini. Nah sebelum kakak kuliah, apa sih yang kayak apa ya yang jadi alasan kakak pengen deh masuk Al-Hikmah gitu? Ada nggak alasan masuk kampus Taidi Al-Hikmah ini? Nah, ya betul banget. Sebenarnya aku udah tahu lama kampus Taidi Al-Hikmah ini. Kenapa? Karena pas aku mondok dulu di pesantren, rata-rata ustazah aku itu lulusan Taidi Al-Hikmah. Jadi aku emang udah tahu kampus Taidi Al-Hikmah tuh udah lama banget. Terus juga aku tuh pengen kuliah di tempat yang nggak cuma fokus di akademik aja, tapi juga punya nuansa lingkungan yang Islami gitu. Terus alasan aku mau masuk kampus Taidi Al-Hikmah juga karena dosen-dosennya berkualitas. Betul. Benar-benar berkualitas ya. Walaupun kampusnya kecil, tapi dosen-dosen yang ngajar di sini benar-benar berkualitas. Terus juga mata kuliah yang aku tahu di Al-Hikmah ini itu mata kuliah yang menurut aku akan terpakai untuk kehidupan kita nantinya. Benar. Gitu. Terus juga selain itu banyak sebenarnya alasannya. Selain itu juga lokasi kampus ini dari rumahku nggak terlalu jauh. Gitu. Ya udah akhirnya aku memutuskan untuk kuliah di sini, mengambil prodi Komunikasi Penyiaran Islam KPI. Tadinya aku pengennya IAT. Terus tapi nggak jadi tuh. Al-Quran dan tafsir. Tapi orang tua aku nyaranin kamu masuknya di KPI aja gitu. Akhirnya ya udah deh aku turutin kemauan orang tua aku, dan ternyata memang benar passion aku tuh lebih di KPI ini. Masya Allah. Lebih ke komunikasi. Oke. Berarti sejalan ya, nyambung gitu. Iya benar, Masya Allah, alhamdulillahnya. Berarti sebelumnya kakak di pesantren apa tuh Kak, kalau boleh tahu biar teman-teman juga tahu? Sebelumnya SMA-nya aku di pesantren Gria Quran Depok. Kalau misalnya SMP-nya aku di Rumah Quran Darut Tarbiyah.
Berarti emang udah ada basic keagamaan ya dari sebelumnya. Iya, makanya aku sebenarnya pengennya di bahasa Arab karena itu. Betul. Karena biar sejalur juga kan maksudnya. Iya, tapi ternyata di KPI pun kita belajar bahasa Arab juga, belajar agama juga gitu, semuanya lengkap pokoknya. Kalau kata temen Indi tuh ya, kayak kayaknya kuliah di KPI tuh kayak liko tiap hari gitu. Iya, Masya Allah, kayak denger ceramah terus. Bener. Kayak kita bukan lagi diajarin tapi diceramahin. Bener. Iya bener. Kayak masuk kelas tuh kayak bener. nge-charger banget gitu kan. Insya Allah sih ya. Gitu. Nah selama kakak kuliah nih, ada gak sih kayak kendala-kendala selama perkuliahan itu? Apakah entah itu dari segi pembelajaran gitu kan, atau dari segi apalah gitu yang lainnya gitu, ada gak sih? Kendala pasti ada ya. Yang namanya kendala pasti ada, terutama di manajemen waktu sih. Karena aku waktu itu kuliah juga sambil kerja. Dan aktif organisasi juga. Jadi aku harus bisa memanage waktu aku, gimana caranya aku bisa kuliah, kerja dan juga organisasi gitu. Nggak ada yang ditinggal semuanya. Masya Allah. Itu sih manajemen waktu, itu yang paling penting. Kalau misalnya untuk yang lainnya, support, alhamdulillah keluarga support sih sampai aku lulus ini. Jadi kendalanya, kendala-kendala kecil pasti ada, cuma alhamdulillah udah teratasi lah. Allah bantu, alhamdulillahnya. Nah dulu kakak kerja di bagian apa nih kak, kalau boleh tahu? Dulu aku sempat ngajar TK. Aku sempat ngajar TK, aku sempat ngajar ngaji TPA sama ngajar privat. Masya Allah. Gitu di daerah Kayu Manis Jakarta Timur. Waktu ini gitu. Emang aura-aura keibuannya udah dapat banget ya. Amin. Karena ternyata Masya Allah beliau itu pernah ngajar TK juga ya. Iya, pernah ngajar TK, menghadapi anak-anak kecil. Berarti gimana nih, udah siap jadi ibu? Aduh, Masya Allah, nggak tahu deh. Oke, Masya Allah. Terus tadi apakah aktif juga di organisasi ya? Nah kalau boleh tahu di organisasi apa aja tuh? Kalau di luar, aku aktif di organisasi Santika, Barisan Putri Keadilan. Dia itu kayak organisasi perempuan dari salah satu partai. Terus yang kedua, aku aktif relawan di Reaksi, Relawan Aksi Peduli Indonesia. Terus kalau di kampusnya sendiri, aku aktif di komunitas Al-Hikmah TV. Terus aku aktif di Kami Al-Hikmah, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Terus aku aku gabung di UKM Nasyid sama Hikmah Pala. Tapi yang paling aktif itu aku di Al-Hikmah TV dan Nasyid, karena aku suka nyanyi juga. Wah, ini berarti suaranya bagus teman-teman. Aduh, Masya Allah, amin. Tapi udah kan kayak sempat yang nyanyi itu di Al-Hikmah TV juga kan? Di YouTube ada. Nah teman-teman, nanti teman-teman yang kalau misalnya penasaran nih sama suaranya KL, boleh tonton. Itu enak banget. Tau Kak Indi sampai 3 kali nonton itu. Masya Allah, makasih. Jadi itu 700 kamu semua yang nonton? Iya, 700 tayangan. baru ngomong ya, itu kayak enak banget. Dan itu kan ada Hana juga kan, Hana. Terus yang lainnya tuh kayak teman-teman seangkatan Indi kan, Hana, Isya. Jadi ternyata enak banget. Itu kayaknya karena Hana banyak fans deh. Jadinya banyak banget. Tapi emang enak, bener kayak enak. Masya Allah, makasih. Ini bener ya teman-teman. Makasih. Jangan lupa nonton ya. Makasih. Masya Allah. Tapi itu gak sih Kak, kayak latihan vokal apa emang udah ada basicnya? Sebenarnya aku dari kecil emang suka nyanyi sih. Jadi gak pernah latihan atau gimana. Cuma selama aku gabung di UKM Nasyid emang ada yang ngelatih, namanya Coach Iwan. Itu suka ngelatih suara lah. Enggak ada niatan itu ikutan Indonesia Idol terus ini dari tadi. Enggak sih. Sebenarnya gak terlalu pengen ngedalemin nyanyi sih. Cukup bisa aja, terus ya udah pengen ngasih kontribusi aja sedikit di ATV gitu. Sebetulnya sekedar kayak hobi seneng aja gitu. Seneng. Cuma kok sampai jadi penyanyi di TV nggak kepikiran sampai situ sih. Oke. Insya Allah. Nah itu kan kadang ya Kak, maksudnya kita tuh kayak apalagi tadi Kakak kuliah, kerja, terus sambil apa tadi Kak? Ngajar organisasi. Iya. Ada nggak sih kayak titik terjenuh gitu kan, titik jenuh banget ada di situ gitu? Atau kayak bentrok misalnya antara tuntutan pekerjaan sama tugas kuliah tuh di satu waktu kayak gitu, ada gak sih kayak kendala-kendala gitu? Kendala kayak gitu aku pernah ada di titik jenuh sampai akhirnya ada titik di mana aku tuh malas belajar. Jadi aku udah terlalu fokus di ngajar aku, di organisasi aku, akhirnya kuliah aku terbengkalai. Aku ada satu masa yang dimana aku tuh bener-bener kayak hopeless banget, kayak ngedrop banget itu semester awal lah. Biasanya kan awal tuh kayak masih semangat gitu loh Kak.
Iya, bukan awal banget sih, kayak semester 1 sama 2 semangat banget nih. Terus semester selanjutnya kalau nggak salah semester 3 atau nggak semester 4 itu aku bener-bener lagi jatuh-jatuhnya banget. Cuma balik lagi gimana caranya kita harus bisa manage waktu itu sih. Jadi karena padatnya aktivitas aku, akhirnya aku bikin to-do list, entah to-do list harian atau mingguan, yang dimana aku catat tuh semua apa yang harus aku lakuin dari pagi sampai malam. Jadinya aku bisa tahu mana kegiatan yang bisa jadi prioritas gitu. Dan aku juga belajar buat bilang enggak ke orang-orang yang ngajak sesuatu yang menurut aku itu nggak terlalu penting lah gitu. Itu yang mengganggu aktivitas kita juga itu, yang menghambat enggak enakannya kita, akhirnya jadi mengorbankan aktivitas kita yang lain kayak gitu. Jadi belajar buat bilang enggak, terus belajar juga buat manage waktu. Akhirnya itu semua teratasi sih alhamdulillahnya. Tapi emang yang tadi Kak, yang apa bikin to-do list itu emang ngebantu banget ya. Ini juga pernah bikin kayak gitu dan itu sangat ngebantu banget sih. Journaling. Nah iya betul. Jadi dalam sehari itu apa nih yang sekiranya belum kita kerjain gitu kan. Mana yang jadi prioritas juga. Iya betul banget lagi. Nah Kak, kan Kakak tadi udah tahu nih kita alasan Kakak masuk Al-Hikmah gitu kan. Nah otomatis dong sebelum masuk Al-Hikmah tuh ada kayak ekspektasi gitu kan tentang Al-Hikmah itu sendiri gitu. Maksudnya sebelum kita masuk, harapan kita pas kita masuk Al-Hikmah tuh apa sih Kak harapan Kakak terhadap Al-Hikmah dan juga diri sendiri ya? Nah, iya. Yang pasti ekspektasi aku banyak banget waktu mau masuk kampus ini. Yang pasti adalah aku bisa dapat ilmu yang bisa berguna untuk kedepannya. Karena menurut aku kuliah itu bukan cuma untuk gelar ya, tapi juga ilmu yang bermanfaat untuk nanti keturunan kita, untuk jariah kita semuanya gitu. Nah, aku berekspektasi ilmu yang aku dapetin di Al-Hikmah itu bener-bener ilmu yang bisa bermanfaat untuk kehidupan aku nantinya. Terus juga yang kedua, aku berekspektasi aku punya keluarga baru, teman-teman baru, pengalaman baru. Pokoknya aku mencari pengalaman sebanyak-banyaknya deh di kampus Taidi Al-Hikmah ini. Pengalaman yang aku nggak bisa prediksi dulu di awal. Intinya aku pengen punya banyak pengalaman, entah apapun itu nanti di kampus Al-Hikmah aku ikutin aja gitu. Terus juga yang pasti aku pengen banget ningkatin skill gitu. Skill apapun itu, mulai dari hard skill ataupun soft skill gitu, semuanya aku tingkatin. Dan alhamdulillah ternyata ekspektasi aku terjawab dan bahkan lebih dari ekspektasi aku. Yang aku dapetin di kampus Taidi Al-Hikmah ini benar-benar banyak banget. Mulai dari hard skillnya, terus juga soft skillnya. Dari hard skillnya aku belajar produksi konten, produksi film, terus basic jurnalistik. Jadi dari editing, bikin naskah, public speaking pun aku belajar semuanya di kampus Taidi Al-Hikmah ini. Itu semua Masya Allah, alhamdulillah aku dapatkan di kampus tercinta ini. Masya Allah, alhamdulillah ya. Nah tadi kan Kakak itu ya apa yang aktif juga nih di host Al-Hikmah TV-nya, podcast Sesi Perempuan. Betul. Nah boleh nih Kak, pengalaman apa aja sih yang Kakak dapat yang sekiranya itu kayak membekas banget selama Kakak jadi host di Al-Hikmah TV ini? Jujur waktu jadi host podcast Sesi Perempuan tuh aku awalnya deg-degan ya pas pertama kali aku ditunjuk itu, karena aku itu tipe yang sebenarnya nggak terlalu pinter ngomong, kecuali kalau aku latihan dulu nih lama. Aku bukan tipe orang yang bisa improvisasi gitu. Jadinya aku tapi ngerasa ini peluang buat aku bisa tingkatin skill aku. Akhirnya aku ambil, dan awal-awalnya aku deg-degan, ngerasa minder, tapi ternyata setelah dijalanin dan setelah tag podcast beberapa kali, aku banyak belajar sih, terutama dari narasumbernya ya. Banyak ilmu yang bisa aku dapetin, dan juga pas proses produksinya. Itu kan aku belajar banyak nih, melihat teman-teman dari mulai editingnya, pengambilan gambarnya, semua operator semua aku lihat. Wah, aku belajar dari situ sih. Jadi selama aku jadi host podcast ini benar-benar banyak banget pengalaman berharga dan ilmu yang aku dapetin. Betul sih. Gitu. Dan apa ya, beberapa orang juga akhirnya mengenal aku lewat podcast Sesi Perempuan ini. Iya gitu. Iya benar sih. Tadi sih Indi sempat nge-notice yang apa, yang kalau misalnya kan ini terkait kesempatan ya Kak. Yang meskipun kita dari awal kita tuh belum jago banget gitu kan, tapi kan kayak nggak ada salahnya kita mulai dulu. Betul, kan. Betul. Kita coba untuk keluar dari zona nyaman kita. Mungkin kita awalnya takut
Tapi kalau misalnya udah dijalanin ternyata nggak semenakutkan Nah, itu iya, kok betul. gitu. Gagal nggak apa-apa. Nah, gitu. iya, betul, Karena betul. gagal itu bagian dari perjalanan. Iya, betul benar. Justru kalau misalnya kita ngerasa nggak bisa sama sesuatu hal, ya justru kita belajar, jangan ninggalin Iya, gitu. benar. Diterobos aja. Nah, iya betul. Kita ditantang ya terobos aja. Kalau gagal nggak apa-apa, masih ada hari esok buat coba Iya, lagi benar. gitu kan. Yang penting yakin aja sama prosesnya. Betul. Karena nggak ada orang yang tiba-tiba jago, nggak ada Nah, orang iya. yang tiba-tiba bisa. Pasti Benar. semuanya mulai dari nol kok gitu. Kalau kata Mama Indi tuh dulu pernah bilang beliau tuh gini, kalau misalnya kita belajar nih, terus kita salah gitu kan, nggak langsung bener, ya nggak apa-apa. Kalau misalnya kita langsung bener mah gak usah belajar gitu, itu mah udah Iya, bisa gitu iya, istilahnya. Jadi ya ada prosesnya lah gitu kan. Pasti nggak ada kok yang benar-benar terlahir langsung pinter Betul, kayak gitu, nggak Masya ada. Jadi aku Al-Hikmah TV ini berjasa banget ya Masya sebenarnya Allah. buat aku gitu ya. Terutama podcast sih, selama aku jadi host ini aku belajar banyak hal banget, sampai akhirnya beberapa orang di luar kenal aku dan aku dipanggil juga jadi host di luar gitu beberapa kali. Betul. Semenjak Al-Hikmah TV ini Masya Allah ya. podcast. Ternyata emang kayak kesempatan tuh kita, maksudnya ya ambil aja gitu kan. Karena kita nggak tahu nih peluang-peluang itu datangnya kapan lagi gitu Iya, kan. benar. Dan bisa jadi peluang satu langkah yang kita ambil itu bisa menjadi titik balik untuk selanjutnya. Betul, gitu. betul. Betul sih. Tadi kan kakak coba nih podcast ya Al-Hikmah TV. Ternyata setelah ini banyak yang orang kenal kakak, iya, jadi banyak panggilan. Coba kalau misalnya dari awal nggak coba gitu kan di Al-Hikmah TV. Aku di stay podcast. aja nih di zona Nah, nyaman iya. gitu. Betul, Nggak betul. mau mencoba hal baru. Jadi gimana ya istilahnya tuh ngebuka peluang-peluang besar lagi ya di luar Betul. sana. Insya Allah. Nah dengar-dengar nih kak, skripsi kakak ngebahas tentang Al-Hikmah ini, TV, saking cintanya sama Al-Hikmah TV sampai skripsi juga Al-Hikmah TV ya. Iya, Masya Allah. Aku ngambil skripsi dengan judul Pengaruh Keaktifan Mengikuti Kegiatan Komunitas Al-Hikmah TV Terhadap Peningkatan Skill Anggota. Jadi, kenapa aku ambil judul itu? Nih kayak lagi sidang nih. Kenapa aku ambil judul itu? Karena aku sendiri ngerasain dampaknya gitu. Aku itu join Al-Hikmah TV dari zaman COVID. Wah lama. Dari zaman kuliah Al-Hikmah itu masih daring, masih Wah, online. iya. Itu aku udah ikut komunitas Al-Hikmah TV. Di situ waktu itu ketuanya masih Bang Iqbal Pratama. Terus kemudian setelah kuliahnya udah offline, itu udah ganti ketua jadi Bang Muhammad Khalid Saifullah dan sekarang kan Bang Angga Raknar gitu. Aku udah aktif dari pas zaman COVID itu. Nah, aku ngerasain banget tuh selama aku gabung di komunitas Al-Hikmah TV, banyak banget skill yang aku dapetin. Ya bukan cuma di hard skill, bukan cuma di keterampilan teknis, tapi juga di soft skillnya gitu, banyak banget. Mulai dari komputer, editing, semuanya aku pelajarin di komunitas Al-Hikmah TV ini. Dan aku pengen tahu teman-teman yang lain nih, kru yang lain ngerasain gak sih apa yang aku rasain gitu. Mereka tuh ada pengaruhnya gak sih keaktifan mereka mengikuti kegiatan komunitas ini terhadap peningkatan skill mereka. Akhirnya aku bikin skripsi itu dan ternyata alhamdulillah jawabannya positif. Jadi semakin aktif seseorang mengikuti kegiatan komunitas Al-Hikmah TV, semakin tinggi juga peningkatan skill mereka. Ternyata itu hasilnya. Betul gitu. banget. Berarti pakai metode apa nih kak? Kuantitatif. Kuanti. Iya, aku ambil sampel keseluruhan kru Al-Hikmah TV. Insya Allah. Iya. Insya Allah banget ya. Ternyata saking cintanya ke Al-Hikmah TV ya kak. Karena aku masuk kampus juga sebenarnya tertariknya karena Al-Hikmah TV sih. Walah, aku ya, sempat ngelihat mantap pertama kali komunitas Al-Hikmah TV kalau nggak salah lewat di Instagram. Dan aku langsung yang, wah ternyata di kampus ini ada komunitas TV-nya. Wah aku tertarik nih gitu. Karena dari dulu emang aku suka banget ini ya, ngerekam, ngedit gitu. Jadi aku tertarik banget sih sama Al-Hikmah TV. Dan aku nggak expect juga ternyata di komunitas Al-Hikmah TV yang aku dapetin bukan sekedar pelatihan teknis, tapi juga ternyata ya ini kayak public speaking, kepemimpinan, semua aku dapetin di sini. Masya Allah banget ya. Iya. Masya Allah. Ada rencana lagi gak bikin apa kayak buku tentang Al-Hikmah TV gitu? Waduh, belum Saking sih cintanya. belum sih ya. Tapi yang pasti aku pengen tetap berkontribusi sih buat Al-Hikmah TV walaupun aku udah lulus nanti ya. Misal kayak teman-teman Al-Hikmah TV butuh bantuan atau butuh pelatihan dasar yang aku bisa, insya Allah gitu. Wah. Oke, catat ya teman-teman. Aduh, ditandain. Kita Intinya atur masih jadwal. pengen berkontribusi sih gitu. Oke. Selagi aku bisa. Oke. Oh, jadi ya salah satu alasan datang ke sini itu karena memang ingin berkontribusi. Masya Allah. Iya nih makanya. Insya Allah. Meskipun udah, misalnya gini kak, kakak kan sekarang udah keluar ya.
Tapi kalau misalnya sewaktu-waktu nih diundang kayak, "Wah, ini dong apa ngadain pelatihan ini?" Tapi mau boleh, gitu. boleh. Wah, catat nih Kak, catat. Insyaallah ya. Dan sekarang kan Kakak udah lulus ya, udah lulus gitu. Berarti udah kayak nggak ada kegiatan kuliah gitu kan? Iya. Ada kegiatan kuliah kan. Paling Alikma TV aja sih nih. Kan masih belum regenerasi. Oh iya ya, jadi aku betul. sebenarnya aku masih belum lulus lah dari Alikma TV-nya, tapi kalau dari kampus udah gitu. Berarti bisa dong ini jadi host juga kan nanti? Enggak, kan beda dong. Kan aku projectnya short movie sekarang. Oh iya ya. Iya. Aku general manager. Manager project manajernya. Oh berarti sebelumnya jadi podcast karena memang di project podcast gitu. Enggak, sebelumnya aku emang udah manajer project di short movie. Oh, cuma tapi enggak tahu kenapa ya dulu kenapa dipanggil jadi host podcast Sisi Perempuan. Kenapa tuh? Karena mirip Natasha Rizky. Nah, itu. Oh, Natasha Rizky. Padahal jauh banget. Tapi mirip. Aduh ya Allah, amin, semoga nular deh. Apanya tuh nular? Pintarnya, solehahnya, cantiknya. Amin gitu. Nah, Kakak, sekarang kan Kakak udah lulus ya. Udah lulus nih. Nah, ada nggak sih kayak harapan-harapan besar Kakak ke depannya setelah lulus ini nih? Kan udah lulus nih. Ada nggak sih gitu? Goals-nya ke depan. Kalau goals pastinya banyak ya, cuma harapannya dulu nih ya. Harapan dulu. Harapannya buat diri sendiri yang pasti aku bisa terus bertambah baik setiap harinya. Betul. Entah dari karir, terus juga dari segi ilmu dan lain-lain, karena banyak banget yang harus kita siapin ya menuju dewasa ini. Terus juga harapan aku semua ilmu yang aku dapat di Al-Hikmah, mau di kelas maupun di komunitas, semua yang aku dapetin pokoknya di kampus ini bisa bermanfaat untuk sekitar aku. Betul. Untuk kedepannya gitu. Betul. Seterusnya pokoknya ilmu yang aku dapetin di sini bukan sekedar gelar, tapi juga ilmu yang benar-benar ada di otak aku, Betul. yang bisa aku praktekin kayak gitu. Terus apalagi ya, harapannya aku juga bisa bermanfaat untuk banyak orang pastinya. Oke, betul. Betul sih. Ya, itu kayaknya mimpi semua orang deh, Kak. Iya, kayak siapa sih yang nggak mau bermanfaat gitu kan? Kayak ngerasa hidup tuh sia-sia aja. Nah, benar, karena surga terlalu luas untuk ditempati sendiri. Iya, Aduh. Benar. Kayak kita kayak ibaratkan gimana ya? Kita makhluk nih. Kayak nggak menebar bermanfaat buat iya, apa benar, gitu kan. Benar. Jadi kan gini, dengan Allah menciptakan kita itu pasti punya manfaat gitu. Iya, benar. Gitu. Tapi kan sekarang mungkin kita kayak nggak tahu manfaat kita itu apa gitu kan. Tapi nggak ada salahnya kita buat cari gitu kan, cari sebisa mungkin kita memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, gitu. benar. Sekecil apapun itu. Betul. Itu kan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk sesamanya. Betul. Insyaallah. Nah, itu kan tadi harapan-harapannya. Iya, itu harapannya aku. Setelah lulus nih, gitu kan, udah lulus. Nah, ini kan apa? Ada nggak sih rencana gitu kan, sekiranya rencana kan udah lulus juga nih, udah lulus sekarang. Deg-degan banget ini. Ini pertanyaannya mengarah kemana sih ini? Ya udah lulus, udah nggak kuliah lah istilahnya gitu kan. Terus juga lagi bangun bisnis kan tadi, bisnis. Iya, aku lagi ngejalanin bisnis aku. Masih kecil sih. Betul, bisnis apa tuh, Kak? Fashion, jilbab, baju, gamis kayak gitu gitu. Ada akun Instagramnya gak? Boleh teman-teman ya sekalian promosi nama akunnya elray.fashion, Instagramnya elray.fashion, elray fashion. Oke, dicatat ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman nih, khususnya teman-teman muslimah gitu kan, atau mahasiswi Sayyidah Al-Hikmah deh, kalau jilbabnya. Ini jilbabnya aku lagi pakai. Ada di belakang tapi. Wah, apa tuh namanya? Elray tagnya. Insyaallah boleh juga nih. Nanti teman-teman kalau misalnya mau pesen apakah baju ya? Baju juga dari itu sama. Iya, dan jilbab, tapi bukan ini bajunya. Oh, bukan itu. Gamis. Oke, gamis ataupun jilbab ya. Kaos kaki ada kaos kaki? Belum. Ciput, handsock baru itu sih. Oke, pokoknya tek-tek bengek peralatan muslimah gitu kan. Itu ada ya di KL Haura. Masya Allah. Teman-teman boleh cek IG-nya ya gitu. Makasih, ada akun Shopee nggak, Kak? Ada, Elray Fashion juga namanya. Nah, jangan lupa ya. Nanti di CO aja gitu. Aduh, makasih. Ada diskon nggak nih? Promosi. Ada diskon? Belum. Oh, Biasanya tanggal kembar tuh. Oke. Berarti tanggal kembar 66 ya? 66. Ya, kayak 66. Oh, pas lebaran nih. Lebaran jangan lupa CO ya, guys. Diskon. Dipromosiin dong. Apa pala kita promosiin
bisnis narasumber guys. Masya Allah. Nah, oke, kita balik lagi deh, kok malah jadi ke situ ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nah tadi kan udah lulus nih, keadaan udah lulus, udah punya usaha juga, bisnis gitu kan, kayak insya Allah lah gitu. Ada nggak sih kayak rencana buat nikah gitu atau lanjut S2 lah gitu? Rencana nikah ada dong pasti. Lanjut S2 juga ada gitu. Siapa sih yang nggak mau nikah? Betul. Cuma itu hal yang nggak bisa aku prediksi ya. Yang penting aku sekarang kalau rencana kedepannya mau fokus ke ya yang pertama itu karir aku dulu. Aku pengen fokus ke banggain keluarga aku dulu. Terus juga pastinya banyak yang harus aku siapin, mulai dari ilmu, terus juga mental, terus juga finansial gitu. Karena kan kalau misalnya menikah itu berarti tanggung jawab kita menjadi double. Betul. Jadi yang penting harus selesai sama diri sendiri dulu sih gitu. Intinya aku pengen mengejar karir. Aku pengen capai apa yang bisa aku capai, aku pengen lakuin apa yang bisa aku lakuin. Kalau kata Bang Zahid Samosir ya, selama kita fokus ke diri, gak tahu kenapa ya, di saat kita fokus ke diri kita sendiri, kayak kita nggak berharap sama siapa-siapa, kita nggak nunggu siapapun, kita fokus di kejar karir, kita fokus di perbaikan diri, itu biasanya Allah datangkan gitu seseorang untuk menemani langkah kita. Gitu. Masya Allah. Tapi udah ada kayak plan gitu, maksudnya pengen di tahun berapa gitu? Apa di usia berapa? Sekarang kan usia aku 23 ya. Aku sih nargetin kalau bisa nggak lebih dari 25. Aduh ya Allah, berarti ini bocor di sini ini semuanya. 25 ya, berarti 2027-an ya, 27 ya. Aduh ya Allah. Contoh ya teman-teman nih. Doain aja ya, itu kan target kita. Oke, betul. Gitu. Memang sih kayak meskipun ya gimana ya, sematang apapun rencana kita, kalau Allahnya belum ACC ya benar gitu. Karena Allah yang paling tahu kapan waktu yang tepat itu. Bisa jadi tadi target kakak misalnya 25 tahun, ternyata Allah datangkan lebih jodoh cepat. Lebih cepat, misalnya di awal usia 24 misalnya. Nah terus nah kalau misalnya ada nggak sih kak kakak kayak keinginan kerja gitu, maksudnya kan sekarang kakak kayak udah mandiri ya, maksudnya kayak bisnis sendiri nih, tapi ada nggak kayak keinginan buat kerja di bawah naungan gitu ya, misalnya kayak di kantoran gitu kan, sebagai apa gitu? Jujur aku lebih tertarik buat bikin usaha sendiri sih. Betul. Karena gak tahu ya, ini bebas ya, ini pilihan setiap orang beda-beda gitu. Cuma aku tipe orang yang gak terlalu suka kerja di bawah naungan, karena kan aku pernah coba ngajar di TK ya, dan aku merasa terkekang aja sih. Apalagi jiwa-jiwaku ini jiwa-jiwa yang sangat fleksibel dan ekstrovert ya bisa dibilang. Jadinya aku lebih suka punya usaha kecil, tapi aku yang memimpin daripada aku yang dipimpin kayak gitu sih. Jadi mungkin bantu doa ya. Aku sih mau fokus di usaha aku ini gitu. Kalau untuk kerja kantoran gitu-gitu kayaknya belum deh. Cuma kalau misalnya entar akhir kecemplung juga ya nggak tahu ya, itu rencana Allah ya. Cuma kalau keinginan aku sendiri, aku pengen fokus di brand aku sih. Terus kalau untuk studinya, aku sebenarnya tertarik banget buat lanjut S2. Bahkan pengen kejar ilmu setinggi-tingginya sih. Kalau bisa sampai doktor gitu. Cuma menurutku kayaknya nggak perlu cepet semuanya, bisa nanti kan, gitu. Bisa. Pas kita udah nikah atau gimana. Apalagi sekarang kan aku belum terlalu banyak pemasukan, jadi untuk S2 sendiri kan pasti takutnya membebani orang tua. Jadi aku pengen sampai aku bener-bener siap dulu secara finansial dan mental juga pastinya ya buat menghadapi S2 itu, baru ntar aku bisa membiayai kuliah aku sendiri selanjutnya gitu. Kalau rencana mau S2 pasti aku pengen ada. Iya sih, maksudnya ya namanya belajar ya, siapa yang nggak mau sih kita kan belajar. Ibu itu kan madrasah pertama. Nah itu anak-anaknya sih, ya kan. Jadi kalau misalnya kita belajar itu akan kita gunakan juga untuk keturunan kita nanti kan. Betul. Karena kan banyak juga ya kak yang misalnya gini, lulusan S2 kok tetap aja sih balik ke dapur lagi, ke rumah lagi lah. Emang maksudnya gini, kita kuliah, kita belajar tuh tujuan kita bukan buat nyari kerja, bukan nyari kerja juga kan? Ya pengen belajar, sekedar pengen belajar. Emang kenapa? Ada yang salah? Kita ambil gitu ilmunya, pengen kita ajarin ke anak-anak kita nanti, kan itu yang mau kita ambil. Karena biar gimana pun ya, India,
kalau kata beberapa orang yang pernah ngobrol sama aku, diskusi sama aku, walaupun orang-orang yang lulusan S2, S3 mereka cuma akhir-akhirnya jadi di dapur, tapi pasti pemikirannya itu beda. Iya, betul. Pasti mereka punya pemikiran dan kualitas ilmu atau obrolan mereka tuh beda kalau misalnya kita udah ngobrol sama mereka ya. Betul ya sih, Masya Allah ya. Karena kayak toh sekolah pun kalau misalnya dari awal niat kita buat kerja gitu kan, sekolah tuh untuk kerja gitu kan, biar balik modal istilahnya tuh kayak itu, apalagi di Indonesia ya, kayak itu kayak lulusan S1, S2 belum tentu kan langsung dapat kerja juga. Itu pernah Kak, jadi ada gini, ini punya teman gitu kan, teman les lah gitu, les inilah ada. Habis itu gini, dia kan ada ditanya gitu kan alasan kenapa pengen keluar negeri gitu kan, pengen berkarir di luar negeri kenapa gitu kan, alasannya itu dia itu padahal baru fresh graduate, dia tuh pas ngajuin apa namanya tuh kayak berkas-berkas buat daftar di pekerjaan harus ada tuntutan minimal 5 tahun kerja, sedangkan dia itu baru fresh graduate. Jadi gak masuk akal loh, dia baru lulus gitu. Jadi kayak sesusah itu nyari kerja di Indonesia. Jadi ya belajar ya udah sekedar belajar, mencari ilmu gitu. Toh rezeki mah insya Allah ngikutin kan Kak. Iya betul. Gitu. Yang penting kita perbaiki niat sih. Betul. Insya Allah gitu sih. Semangat Indi. Semangat ya Allah. Doain ya Kak. Nah Kak, sebagai bukan closing statement ya istilahnya, ada nggak sih kayak kesan atau pesan gitu yang mau Kakak sampaikan buat sahabat Al-Hikmah TV gitu? Kesan dan pesan ya, buat Sobat Al-Hikmah TV, tentunya terkhususnya Sobat Al-Hikmah TV yang masih muda-muda nih ya, yang sepantaran-sepantaran kita, Gen Z lah ya. Semangat teman-teman semua menjalani hari. Ngeliatnya kemana nih? Kesini. Semangat buat teman-teman semua menjalani hari. Kembangin diri selagi bisa. Lakukan hal-hal yang produktif, karena di masa kita ini itu, di umur sekarang ini umur yang sangat pas banget buat kita tuh explore banyak hal. Kita keluar dari zona nyaman, cobain banyak hal-hal baru, jangan takut, percaya sama prosesnya. Kalau misalnya gagal gak apa-apa, karena itu bagian dari perjuangan kita. Intinya terus kembangin diri menjadi lebih baik setiap harinya, walaupun cuma bertambah 1% ya. Betul. Intinya terus menjadi pribadi yang lebih baik dan juga rendah hati, dan juga terakhir bermanfaat untuk sesama pastinya. Bermanfaat untuk banyak orang. Masya Allah gitu ya teman-teman. Masya Allah ya. Ya selesai ya. Udah lama kita ngobrol. Jadilah versi terbaik dari diri sendiri. Teman-teman. Oke Kak, setelahnya mungkin ya. Makasih banyak ya. Makasih banget nih Kakak udah mau sharing ke kita gitu kan, ke Indi, terus ke teman-teman semua, ke sahabat Al-Hikmah semua gitu kan. Semoga ilmu yang Kakak share ini gitu kan bisa menjadi acuan buat kita gitu kan, buat memperbaiki diri kita. Amin. Gitu kan. Apalagi yang bentar-bentar mau lulus nih, kayak udah ada gambaran setelah ini mau kemana gitu kan, bisa merencanakan kalau mau yang bisnis ya, ayo kita mulai bisnis gitu. Misalnya kan bisa jadi inspirasi juga kan, kayak Kakak tadi yang Kakak ceritain itu. Mudah-mudahan Masya Allah. Dan waktu udah gak kerasa guys, karena udah lama banget ya kita ya, kayak Masya Allah, makasih banyak ya. Jazakillah khair ya, Masya Allah. Semoga semangat untuk bermanfaat dan selamat. Amin. Semangat untuk menebar kebaikan. Amin. Terima kasih. Terima kasih semua. Oke guys, podcast hari ini dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang kurang berkenan di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.